Selamat datang. Kali ini kita akan coba menelusuri dunia spiritualitas modern yang jujur saja kadang cukup kompleks ya. Kita akan bedah satu pertanyaan mendasar. Apakah perjalanan spiritual kita ini sebetulnya sebuah pertunjukan di atas panggung atau perjalanan yang tulus untuk kembali ke rumah? Kesadaran murni, fana, titik asal. Wah, di panggung spiritualitas modern, istilah-istilah ini kan kedengerannya tinggi dan menggetarkan banget ya. Tapi, coba kita tarik ke pertanyaan intinya yang sederhana. Apakah semua ini beneran jalan pulang menuju Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma lagi sibuk membangun panggung yang lebih megah untuk ego kita sendiri? Nah, ini dia inti pembahasannya. Kita akan pakai metafora panggung versus rumah untuk coba memahami dua orientasi yang beda banget dalam menapaki jalan spiritual. Oke, jadi ini dia dua orientasi yang berbeda itu. Di satu sisi ada panggung, di mana hati kita itu seolah-olah tampil buat cari pengakuan, cari pengaruh, cari tepuk tangan. Nah, di sisi lain ada rumah, sebuah perjalanan yang sunyi, ke dalam diri, tulus, dan tujuannya cuma satu, kembali ke sumber, bukan untuk dilihat siapa-siapa. Yuk, kita lanjut dan melihat gimana ini bisa terjadi. Sekarang kita bahas peran dalil atau petunjuk ilahi. Seharusnya kan ini jadi peta ya, tapi seringkali fungsinya malah berubah jadi properti di atas panggung. Nah, yang menarik banget di sini adalah spiritualitas panggung itu bukannya anti dalil, justru sebaliknya. Ia hidup dari dalil. Ayat dan hadis itu dipakai, tapi bukan buat transformasi jiwa. Dipakainya untuk membangun semacam atmosfer kesadaran. Istilah-istilah tinggi dirangkai biar kedengaran dalam. Hasilnya, cuma simulasi makna, bukan perubahan yang sejati. Dalil yang harusnya jadi penunjuk jalan, malah jadi properti panggung. Coba deh bayangkan seperti ini. Dalil itu adalah alamat. Fungsinya menunjukkan arah pulang. Tanpa alamat, ya kita pasti tersesat. Tapi, bahaya terbesarnya muncul ketika alamat itu nggak lagi dipakai buat menundukkan ego, tapi malah buat memolesnya. Seseorang bisa jadi tersesat oleh cahaya palsu yang ia ciptakan sendiri. Sekarang, kita beralih ke bagian dalam, ke hakim yang paling jujur dalam perjalanan ini, ego. Karena disinilah ujian keaslian yang sesungguhnya terjadi. Lihat deh, kontras yang tajam banget ini. Di bibir, seseorang bisa fasih banget bicara soal fana atau ketiadaan diri. Tapi di dalam hati, ada keinginan yang membara untuk dianggap sudah sampai. Dia ngomong tentang kesadaran murni, tapi hatinya terluka dan tersinggung waktu nggak dapat pujian. Nah, disinilah kemunafikan spiritual itu bersembunyi. Ini membawa kita ke konsep amanah, sebuah titipan suci. Amanah ini bukan sekedar jabatan atau harta loh. Amanah itu adalah ilmu, petunjuk, dan kesempatan berharga untuk mengenal Tuhan. Pengkhianatan batin terjadi saat amanah yang agung ini kita pakai buat membesarkan ego. Saat hati sudah melenceng dari niat asalnya, lillah semata-mata karena Allah. Dan ini dia ujian yang sesungguhnya. Seseorang bisa panjang lebar bicara tentang kembali ke asal, tapi jadi marah dan tersinggung saat gak dihargai. Kemarahan itu jadi bukti kalau hatinya belum tunduk. Ujian sejati itu bukan pada seberapa banyak istilah yang kita hafal, tapi pada kemampuan untuk tetap rendah hati dan takut mengkhianati amanah Tuhan. Oke, setelah tadi kita membongkar ilusi, sekarang yuk kita lihat seperti apa sih tanda-tanda dari sebuah perjalanan spiritual yang tulus dan sejati itu. Perbandingannya jelas banget. Realitas virtual spiritual itu rasanya dalam, penuh istilah tinggi, bisa kasih sensasi melayang, tapi akhlak dan karakter aslinya nggak berubah. Sebaliknya, makrifat sejati itu justru sederhana. Ia membuat seseorang jadi lebih jujur, lebih amanah, lebih takut menyakiti sesama, dan yang paling penting, lebih tunduk pada syariat. Orang yang benar-benar mengenal asal itu biasanya nggak gaduh. Dia nggak sibuk membuktikan kalau dia sudah sampai. Justru kebalikannya, dia akan semakin merasa kecil di hadapan Tuhan, semakin takut kalau niatnya salah, semakin menjaga ilmu sebagai amanah, dan jadi sangat hati-hati kalau harus bicara atas nama Tuhan. Jadi, ini kuncinya. Dalam perjalanan pulang yang sejati, dalil itu nggak ditinggalkan. Justru, dalil menjadi cermin. Bukan topeng untuk tampil hebat di depan orang lain, tapi cermin untuk terus-menerus membersihkan noda yang ada di dalam hati kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita ajukan sebuah pertanyaan reflektif. Bukan untuk menghakimi orang lain ya, tapi untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pada akhirnya, ini bukan soal menilai orang lain. Ini tentang bertanya ke diri sendiri dengan jujur.
Apakah dalil-dalil yang kita pelajari sudah berhasil menundukkan ego kita? Dan yang paling penting, apakah kita sungguh-sungguh ingin pulang atau kita cuma ingin terlihat paling tahu jalannya? Pada akhirnya inilah kesimpulannya. Dalil adalah alamat yang menuntun kita. Makrifat adalah perjalanannya, prosesnya itu sendiri. Dan tujuannya, rumah kita yang sejati adalah Allah. Dan hanya hati yang bersih yang benar-benar akan sampai di tujuan.